Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Mek Ibrahim. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar interVLAN routing. InterVLAN routing itu adalah menghubungkan VLAN yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Untuk menghubungkan VLAN yang berbeda, kita membutuhkan yang namanya router. Langsung saja kita tambahkan routernya. Kita pilih yang paling kanan, masukkan routernya, lalu hubungkan pada switch yang pertama. Setelah itu, kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router, yaitu di sini VLAN 1. Kita kasih IP 192.168.1.0/24. Kemudian VLAN 10 kita kasih IP 192.168.10.0/24. kemudian VLAN 20 kita kasih IP 192.168.20.0/24. kemudian kita langsung saja masuk pada router, masuk pada menu CLI. Di sini kita ketikkan no, kemudian masuk pada mode global configuration. Nah, di sini FA0/0-nya masih berwarna merah. Kita nyalakan terlebih dahulu dengan mengetikkan interface FA0/0, enter, kemudian no, nah, dan enter. Nah, di sini FA0/0-nya sudah berwarna hijau, artinya sudah nyala. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja mengkonfigurasikan pada VLAN 1. Kita masuk lagi pada VLAN interface FA0/0. Kita kasih IP yang VLAN 1, yaitu IP address 192.168.1.1 spasi, kasih subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Entar, exit lagi. Kemudian kita konfigurasikan IP address pada VLAN 10. Kita ketikkan interface FA0/0.10. Titik 10 ini artinya kita bikin sub interface pada FA0/0, lalu enter. Kemudian di sini kita ketikkan encapsulation spasi 10. Komen ini artinya adalah interface FA0/0.10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Kemudian enter. Kita kasih IP address 192.168.10.1, lalu kasih subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan enter. Kita exit lagi dan masukkan yang VLAN 20. Kita ketik lagi interface spasi FA0/0.20, enter. Kita ketikkan encapsulation spasi 20, enter. Masukkan IP addressnya 192.168.20.1 spasi. Kemudian di sini kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show IP interface brief. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa VLAN 1 sudah up, yang artinya sudah aktif. Nah, di sini juga VLAN 10 statusnya sudah up, yang artinya udah aktif.
Dan di sini juga VLAN 20 statusnya sudah up, yang artinya sudah aktif. Setelah itu kita konfigurasikan pada tiap-tiap PC-nya. Masuk pada PC pertama, desktop IP configuration, masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya yaitu yang ini, yang 192.168.10.0/24. Kita masukkan 192.168.10.1. Nah, karena di sini default gateway dan IP address yang sama, kita ganti IP address-nya di sini .20. Lalu setelah itu X, masuk pada PC kedua, desktop IP configuration, default gateway-nya yaitu sama juga 192.168.10.1. Kemudian kita copy terlebih dahulu agar lebih cepat. Copy, exit, PC ketiga, desktop IP configuration, default gateway-nya, paste, kemudian exit. Nah, selanjutnya kita masuk pada VLAN 20 pada PC pertama, desktop IP configuration. Di sini default gateway-nya yaitu yang 168.20.0. Kita masukkan 192.168.20.1. Kita ganti ini menjadi .20. Kita copy terlebih dahulu agar lebih cepat. Copy, masuk pada PC 2, desktop IP configuration, default gateway-nya, paste, keluar, masuk pada PC ketiga, desktop IP configuration, default gateway-nya, paste, exit. Kemudian kita lihat interface berapakah kabel yang terhubung pada router. Kita lihat di sini ternyata interface FA0/8. Lalu masuk pada switch CLI. Di sini kita masuk pada mode global configuration. Nah, lalu masukkan interface FA0/8. Kemudian enter. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode term, kemudian enter, exit. Lalu kita cek dengan mengetikkan do show interface term, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA0/8 sudah mode trunking. Langsung saja kita tes komunikasikan PC1 di VLAN 20 akan berkomunikasi dengan PC1 di VLAN 20. Kita coba. Untuk awal-awal pastinya akan failed. Kita coba yang kedua kalinya, successful. Kita coba pada PC2 dengan PC2 di VLAN 20. Kita coba. Nah, failed untuk yang awal-awal. Untuk yang kedua kalinya, successful. Nah, itulah penjelasan dari inter-VLAN routing. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi DHCP server. Pada DHCP server ini, nanti tidak usah mengetikkan IP satu persatu pada tiap PC-nya, karena DHCP server itu akan langsung dapat IP-nya secara otomatis dan tidak usah mengetikkannya secara satu persatu. Langsung saja kita masuk pada router, tab CLI. Nah, di sini kita masuk pada mode global configuration terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita ketikkan IP DHCP pool dan kita kasih nama yang VLAN 10 ini yaitu VLAN 10. Artinya DHCP pool ini akan dipakaikan di VLAN 10. Kemudian enter. Kita ketik network dan masukkan 192.168.10.0 spasi dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu di sini kita membutuhkan gateway. Kita masukkan IP gateway-nya dengan mengetikkan default router. Kita masukkan
192.168.10.1. Kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan DNS-nya. Untuk DNS server, kita bisa menggunakan yang 8.8.8.8 atau bisa menggunakan IP internetnya. Namun di sini kita akan menggunakan yang 8.8. Kita ketikkan terlebih dahulu DNS server spasi 8.8.8.8, kemudian enter. Kita exit dan kita masukkan DHCP untuk VLAN 20. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 20, enter. Kemudian ketik network spasi 192.168.20.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya, default, dengan mengetikkan default router. Kita masukkan default routernya yaitu 192.168.20.1, enter. Kita masukkan DNS servernya dengan mengetikkan DNS server spasi 8.8.8.8, kemudian enter. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan IP DHCP nya untuk VLAN 1. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 1, kemudian enter. Kita ketik network spasi 192.168.1.0, kemudian spasi masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Kita masukkan IP gateway-nya, kita ketikkan default router. Masukkan IP gateway-nya 192.168.1.1, kemudian enter. Masukkan DNS servernya, kita ketikkan DNS server dan masukkan DNS servernya 8.8.8.8, kemudian enter. Nah, cara untuk mengeceknya kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk pada PC 2 desktop IP configuration. Nah, di sini kita klik yang DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini DHCP. Nah, di sini request DHCP-nya sudah successful atau berhasil. Kita coba pada kelompok lain. Desktop IP configuration, kemudian DHCP. Nah, di sini juga request DHCP-nya sudah successful atau berhasil. Nah, itulah cara konfigurasi DHCP server di router. Oke, kali ini kita akan belajar yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Yang berada di ruangan ini adalah switch layer 2. Dan di sini yang berada di luar ruangan adalah switch layer 3. Oke, untuk yang berada di ruangan ini switch layer 2. Switch layer 2 itu tipenya adalah 2960. Dan switch layer 3 ini tipenya adalah 3560. Bisa dilihat di sini bahwa switch layer 2 tipenya adalah 2960 yang angka pertamanya adalah 2. Dan kita bisa lihat di sini bahwa switch layer 3 tipenya adalah 3560 yang angka awalnya adalah 3. Apa bedanya switch layer 2 dan switch layer 3? Untuk switch layer 2 itu bisa menghubungkan sesama network. Contohnya IP10 bisa saling berkomunikasi dengan IP10, namun tidak bisa berkomunikasi dengan IP20. Contohnya IP 10.0 dan IP 20.0 ini tidak dapat berkomunikasi, tetapi hanya bisa berkomunikasi yang sama networknya, yaitu PC yang ini dengan yang ini, PC yang pertama dengan PC yang ketiga,
atau PC yang 15 dengan PC 17, PC 16 dengan PC 15. Jika PC 15 dengan PC 14 tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda networknya. Untuk switch layer 3 atau multilayer ini bisa menghubungkan antar network yang berbeda. Di switch layer 2 ini menghubungkan network yang berbeda membutuhkan yang namanya router. Dan untuk multilayer ini tidak perlu memakai router. Itulah perbedaan dari switch layer 2 dan switch layer 3. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Pada router, kita bikin subinterface-nya untuk konfigurasinya. Sedangkan di switch multilayer, tidak perlu bikin subinterface-nya. Langsung saja, kita tambahkan dua buah PC dengan VLAN yang berbeda. PC 1 VLAN-nya VLAN 10 dan PC 2 VLAN 20. Untuk VLAN 10, IP address-nya 192.168.10.0/24 dan untuk VLAN 20 VLAN-nya yaitu IP address-nya yaitu 192.168.20.0/24. Langsung saja kita sambungkan pada switch multilayer-nya. Kemudian kita masukkan IP terlebih dahulu. Ini IP-nya adalah 192.168.10.55 dan PC yang kedua IP-nya adalah 192.168.20.55. Kemudian langsung saja masuk pada switch type CLI. Di sini kita masuk pada mode privilege terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada mode global configuration. Setelah itu kita masuk pada VLAN 10 dan kita beri nama programming. Exit, kita masuk pada VLAN 20. Kita beri nama marketing. Exit. Setelah itu kita masukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN 10 dan 20. Untuk VLAN 10 kita lihat terlebih dahulu di sini interface FA0/2 dan untuk VLAN 20 yaitu interface FA0/3. Langsung saja di sini kita ketikkan interface FA0/2, enter, kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan yang interface FA0/3. Exit terlebih dahulu, ketikkan interface FA0/3. Kita aktifkan dengan VLAN 10 dengan mengetikkan switch port akses VLAN 20, kemudian enter. Setelah itu kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa interface FA02 sudah terhubung pada VLAN 10 yang namanya programming, dan interface FA0/3 sudah terhubung pada VLAN 20 yang namanya adalah marketing. Setelah itu kita masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface VLAN 10, kemudian enter. Nah, untuk di router memakai subinterface FA0/0.10, namun di switch langsung interface VLAN 10. Artinya di VLAN 10 ini kita akan masukkan IP address-nya. Kita ketikkan IP address 192.168.10.1 dan masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0, kemudian enter. Oke.
Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan interface VLAN 20, enter. Kita ketikkan IP address 192.168.20.1. Masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Kemudian tambahkan untuk VLAN 1. Di sini kita ketikkan interface VLAN 1, kemudian enter. Kita masukkan dengan mengetikkan IP address 192.168.1.1 dan masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter terlebih dahulu. Setelah itu kita cek dengan mengetikkan do show IP interface brief. Kita enter. Kita pencet spasi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 10 statusnya sudah up dan VLAN 20 statusnya sudah up. Nah, untuk yang VLAN 1 ini ada keterangan manual administratively down. Nah, yang artinya untuk VLAN 1 ini tidak menyala. Untuk menyalakannya itu perlu di shutdown terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk pada interface VLAN 1, enter dan ketik no shutdown, kemudian enter. Kita cek terlebih dahulu do show IP interface brief, kemudian enter spasi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 1 statusnya sudah up dan IP addressnya sudah ada. Jadi begitulah konfigurasi switch virtual interface. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server pada multi layer switch. Langsung saja kita masuk pada switch, tab CLI. Kita masuk terlebih dahulu pada mode privilege enable dan masuk pada mode global configuration kemudian enter. Nah, kemudian kita coba bikin IP DHCP pool dengan mengetikkan IP DHCP pool. Kita beri nama VLAN 10, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan network spasi, masukkan IP addressnya yang VLAN 10 192.168.10.0 spasi dan masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Dan di sini kita masukkan default gateway-nya dengan mengetikkan default router spasi 192.168.10.1, kemudian enter. Lalu kita masukkan DNS servernya dengan mengetikkan DNS server spasi 8.8.8.8, kemudian enter. Exit terlebih dahulu. Kita IP DHCP pool pada VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20, kemudian enter. Kemudian kita di sini masukkan networknya yaitu 192.168.20.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan default gateway-nya dengan mengetikkan default router spasi 192.168.20.1, kemudian enter. Lalu kita masukkan DNS servernya dengan mengetikkan DNS server 8888, kemudian enter. Kita exit dan kita akan masukkan VLAN satunya IP DHCP pool
VLAN 1, kemudian enter. Kita masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1, kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan DNS servernya, yaitu 8.8.8.8, kemudian enter. Exit. Lalu setelah itu kita keluar dan kita cek dengan masuk pada PC yang VLAN 10, kemudian desktop, IP configuration, dan klik yang di HCP. Kita tunggu. Oh, VLAN. Kita coba yang VLAN 20, desktop, IP configuration, di HCP. Oh, VLAN juga. Coba kita cek yang VLAN 20 sini. Kita desktop, IP configuration, di HCP. Nah, di sini DHCP sudah successful. Kita coba lagi yang di sini, IP configuration, DHCP. Nah, dan sudah successful. Kita coba yang VLAN 20-nya. Nah, sekarang pada PC ini sudah successful, yang artinya sudah berhasil. Itulah konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Oke, kali ini kita akan coba membuat soal. Kita tambahkan satu buah router di atas sini, dan kita tambahkan 3 switch. 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan PC 1. Oke, setelah itu kita hubungkan dari router ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 2, dan switch 1 ke switch 0. Kemudian kita berikan warna di tiap-tiap VLAN-nya. Kita beri warna kuning untuk VLAN 10. Ini adalah VLAN 10. Ini juga VLAN 10. Kemudian kita beri warna biru untuk VLAN 20. Setelah itu kita beri warna hijau untuk VLAN 30. Dan kita beri warna merah untuk VLAN 40. Kemudian kita beri warna orange untuk VLAN 50. Oke, setelah itu sambungkan masing-masing PC pada switch. Oke, setelah itu kita beri keterangan di masing-masing warna. Untuk warna kuning yaitu VLAN 10. Untuk yang warna biru VLAN 20. Untuk warna hijau VLAN 30. Dan untuk warna merah VLAN 40. Dan warna oranye VLAN 50. Oke, setelah itu
kita beri keterangan di masing-masing VLAN-nya. Kita kasih IP address pada masing-masing VLAN. Untuk VLAN 10, IP address-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian untuk VLAN 20, kita beri IP 20.20.20.0/24. Kemudian untuk VLAN 30, kita beri IP 30.30.30.0/24. Untuk VLAN 40, kita beri IP 40.40.40.0/24. Dan untuk VLAN 50, kita beri IP 50.50.50.0/24. Oke, setelah itu bisa langsung dikerjakan soalnya. Oke, kali ini kita akan mencoba mengadakan soalnya. Pertama-tama kita bikin VLAN-nya terlebih dahulu pada router. Masuk pada tab CLI now. Kemudian masuk pada mode global configuration. Nah, kita lihat kabel yang terhubung pada switch itu interface FA berapa? FA 0/0. Di sini karena masih berwarna merah, maka kita aktifkan terlebih dahulu dengan mengetikkan interface FA 0/0. Kemudian enter, kita klik no shutdown. Kemudian enter. Bisa kita lihat bahwa sekarang kabelnya sudah menjadi berwarna hijau. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita bikin sub interface-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA 0/0.10, enter, kemudian encapsulation.1Q spasi 10 untuk mengaktifkan VLAN 10. Artinya FA 0/0 ini akan masuk pada VLAN 10. Kemudian enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.1 spasi, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter, exit. Kita masuk pada VLAN 20 0.20, enter, encapsulation dot 1Q spasi 20, kemudian enter. Di sini masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1 spasi, masukkan subnet masknya 255.255.255.0, enter, exit. Masukkan yang VLAN 30, interface FA 0/30 0/0.30, enter, encapsulation.1Q spasi 30, enter. Masukkan IP address-nya 30.30.30.1 spasi, masukkan subnet masknya 255.255.255.0, enter, exit. Sekarang untuk VLAN 40, interface FA 0/0.40, enter, encapsulation.1Q spasi 40, kemudian enter. Berikan IP address-nya 40.40.40.1 spasi, dan masukkan subnet masknya 255.255.255.0, enter, exit. Sekarang interface VLAN. Sekarang VLAN 50 dengan mengetikkan interface FA 0/0.50, enter,
kemudian ketikkan encapsulation not on queue spasi 50, enter. Di sini masukkan IP address-nya 50.50.50.1 spasi 255.255.255.0, kemudian enter, exit. Oke, sudah selesai konfigurasi IP address-nya. Setelah itu kita cek dengan mengetikkan to show IP interface brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semuanya sudah masuk atau sudah aktif. Oke, setelah konfigurasi IP-nya, kita bikin IP DHCP-nya. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP VLAN 10, kemudian enter. Kita masukkan network, dan di sini masukkan IP-nya 10.10.10.10 spasi 255.255.255.0, enter. Masukkan gateway-nya dengan mengetikkan default router spasi 10.10.10.10.1, enter. Masukkan DNS server 8.8.8.8, enter. Kita exit. Sekarang VLAN 20 IP DHCP VLAN 20, enter. Network 20.20.20.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Masukkan gateway-nya dengan mengetikkan default router 20.20.20.1, enter. Kemudian masukkan DNS servernya, DNS server 8.8.8.8, enter. Exit. Sekarang VLAN 30 IP DHCP VLAN 30, enter. Ketik network dan masukkan networknya 30.30.30.0 spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian enter. Sekarang masukkan default gateway-nya, default 30.30.30.1, enter. Lalu masukkan DNS servernya 8.8.8.8, enter. Lalu sekarang VLAN 40 IP DHCP VLAN 30. Sekarang VLAN 40. Dan sekarang untuk VLAN 40 interface VLAN. Nah, untuk sekarang kita masukkan IP DHCP untuk VLAN 40 IP DHCP VLAN 40, enter. Network 40.40.40.0 spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0, enter. Masukkan default gateway-nya 40.40.40.1, enter. Lalu masukkan DNS servernya 8.8.8.8, kemudian enter. Exit. Sekarang untuk VLAN 50 IP DHCP VLAN 50, kemudian enter. Masukkan networknya
50.50.50.0 spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0 enter. Sekarang default gateway nya yaitu dengan mengetikkan default router 50.50.50.1, kemudian enter. Lalu masukkan DNS servernya, DNS server 8.8.8.8, enter. Setelah itu exit. Nah, di sini selesai untuk memberikan IP DHCP pool pada router. Oke, kali ini kita akan konfigurasi pada switchnya. Kita masuk terlebih dahulu pada switch yang satu ini. Kemudian kita masuk pada mode tab CLI, klik enable dan masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita akan bikin VLAN 10. VLAN 10 enter. Kemudian VLAN 20 enter. Kemudian VLAN 30 enter. Kemudian VLAN 40 enter. Kemudian VLAN 50 enter. Exit terlebih dahulu. Kita ketikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 10 sampai 50 sudah aktif. Oke, setelah itu kita masuk pada switch 0, tab CLI, enter, enable config, enter. Di sini juga sama, masukkan dulu VLAN 10 nya, VLAN 10 enter, VLAN 20 enter, VLAN 30 enter, VLAN 40 enter, VLAN 50 enter. Exit terlebih dahulu. Kita cek to show VLAN brief, enter. Di sini juga sama ya, VLAN 10 sampai 50 sudah aktif. Keluar, kita lanjutkan pada switch 2, tab CLI, enter, enable config. Nah, di sini masukkan juga VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, enter, VLAN 40, enter, VLAN 50, enter. Oke, setelah itu kita masuk pada switch yang pertama ini. Nah, di sini kita masukkan port untuk VLAN 40. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5, kemudian enter, switch port mode access, enter, switch port access VLAN 40, kemudian enter, exit, interface range FA0/6 sampai 7, kemudian enter, switch port mode access, enter, switch port access VLAN 50, enter. Kita exit dan kita cek lagi do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 40 sudah terhubung pada interface 0/4 sampai 5, dan untuk VLAN 50 sudah terhubung pada interface 6 sampai 7. Oke, setelah itu kita aktifkan dulu mode terangnya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu interface berapakah yang terhubung pada router. FA01 dan terhubung pada switch 2 FA02 dan terhubung pada switch 0 FA01. Oke, masuk lagi pada switchnya. Setelah itu kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, kemudian enter. Nah, setelah itu kita ketikkan switch port mode access. Setelah itu ketikkan switch port mode kemudian enter. Oke,
Setelah itu kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan to show interface terang, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa FA01 sampai 3 sudah mode trunking. Oke. Sekarang kita masuk pada VLAN 0 tab CLI. Nah, di sini kita hubungkan dulu VLAN 10-nya pada PC. Kemudian ketikkan interface range FA0 slash dua dan 3. Kita ketikkan 2 sampai 3, kemudian enter. Ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 10, enter, exit. Kemudian kita masukkan interface 4 sampai 7 pada VLAN 20. Interface 4 sampai 7, enter. Setelah itu ketikkan switch port mode access, enter. Setelah itu ketikkan switch port access VLAN 20, enter, exit. Lalu masukkan interface range FA0 slash, kita lihat terlebih dahulu, slash 8 sampai 11, 8 sampai 11, enter. Kita ketikkan switch port mode access, enter. Kemudian ketikkan switch port access VLAN 30, kemudian enter. Kita exit. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu mode terangnya dengan mengetikkan interface FA0 slash 1, kemudian enter, switch port mode access, enter, switch port kita ketikkan switch port access, kita ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Oke, setelah itu exit. Kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan to show interface terang, kemudian enter. Nah, di sini FA01 sudah mode trunking. Kita cek terlebih dahulu VLAN-nya dan mengetikkan do show VLAN brief, enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA0 2 dan 3 sudah terhubung pada VLAN 10 dan VLAN 20 sudah terhubung dari FA0 4 sampai 7 dan VLAN 30 sudah terhubung dari FA0 8 sampai 11. Exit. Kita masuk pada switch 2. Oke, kita isi terlebih dahulu. Kita ketikkan interface range FA0 slash, kita lihat terlebih dahulu VLAN 10 nya 2 sampai 3, tab CLI 2 sampai 3, kemudian enter. Di sini ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 10, kemudian enter, exit. Kemudian kita masuk pada VLAN 20. Di sini interface range FA0 slash 4 sampai 7 dikarenakan ada 3 PC di VLAN 20. Kemudian enter. Di sini kita ketikkan
switchboard mode akses, enter, lalu ketikkan switchboard akses VLAN 20, enter, kita exit. Di sini kita ketikkan interface range FA0/8 sampai 11 dikarenakan ada 3 PC di VLAN 30. Oke, enter. Lalu ketikkan switchboard mode akses, enter. Lalu di sini ketikkan switchboard akses VLAN 30. Kemudian enter, exit. Kita aktifkan terlebih dahulu mode terangnya dengan mengetikkan interface FA0/. Di sini kita ketikkan interface FA0/. Kita lihat 0/1 enter, switch port mode akses, switch port akses, switch port mode terang, enter. Kita exit. Kita cek terlebih dahulu mode terangnya dengan mengetikkan do show interface terang, kemudian enter. Nah, di sini interface FA01 sudah mode terang. Lalu kita cek VLAN-nya dengan mengetikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa VLAN 10 sudah terhubung pada interface 2-3, untuk VLAN 20 sudah terhubung dari FA0/4-7, dan untuk VLAN 30 sudah terhubung dari FA0/8 hingga 0/11. Oke, selesai. Kali ini kita akan mencoba pengujiannya. Kita masuk pada PC terlebih dahulu. Desktop IP configuration, klik yang di HCP. Sudah successful. Kita di HCP kan tuh lebih dahulu setiap PC-nya. Oke, sudah sukses untuk semua PC-nya. Kita akan coba mengirimkan paket antar VLAN-nya. Misalkan dari sini ke sini. Sudah successful. Nah, kita coba untuk berkomunikasi dari VLAN 10 ke VLAN 50. Coba untuk awal-awal masih valid. Kita coba kedua kalinya. Successful. Kita coba yang lain, misalkan VLAN 30 berkomunikasi dengan VLAN 40. Untuk awal-awal masih valid, dan kita coba yang kedua kalinya dan sudah successful. Oke, jadi begitulah untuk pembahasan soalnya. Sekian video dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.